Ya alhamdulillah di sini kita sama Herman bareng-bareng buat menjaga kolam ini biar kepadatannya tinggi juga hasilnya tinggi gitu. Kalau perbandingan kolam bundar, ini kan kolam bundar padat sih Pak. Misalkan kalau kolam ya biasa ya rakyat gitu, misalkan kepadatannya cuma 50, jadi ketemunya cuma berapa kintal gitu per ini. Kalau ini kan satu kolam ini mungkin 2 ton ini keluarnya gitu. Kalau yang rakyat kira-kira Kalau yang rakyat 2 ton itu bisa 4 kolam atau 5 kolam gitu. Cuman yang beda kan ini diameter 10, yang ini diameter 18. Cuman kepadatannya sama sih. Jadi kepadatannya 717 ketemunya per meter perseginya. Oke Pak, ini kan berarti tambak super intensif ya Pak Iya, ya? super intensif. Nah, itu untuk teknologinya apa aja sih yang diperlukan Pak? Karena otomatis pertambakan milenial berarti manfaatkan teknologi lebih tinggi daripada yang pertambak Iya. rakyat ya Pak ya? Jadi kalau tambak bundar super intensif ini minimal itu DO-nya kita jaga DO, pakai ini yang jet bubble kayak ini. Kan beda ini di tempat lain nggak ada gitu. Kalau di tambak misalkan tambak rakyat kan nggak pakai ini, cuman pakai bagongan atau kincir juga kan dihidupinnya cuman siang atau malam doang. Kalau ini kan terus 24 jam nonstop sih. DO terus ditopang sama probiotik juga gitu, sama buat ngejaga antibodi udang atau airnya pun diolah gitu Pak. Berarti ini kolam-kolam selalu dipantau Dipantau setiap per jam pakan kan 3 jam sekali pakan, 2 jam sekali pakan. Ya anco juga di anco yang kayak gini misalkan, ini mau dilihat ke sini ke udangnya ini. Kalau super intensif ini misalkan tiap hari juga kan ini kelekap diangkat biar selalu bersih gitu loh. Posisi udang kan nyaman kalau selalu bersih. Tiap pakan jam pakan kita harus ngontrol anco minimal 1 jam udah habis itu biar ke kontrol makannya udangnya misalkan pertumbuhannya gitu. Oh, jadi setiap 1 jam sekali itu harus dipantau ya Pak ya? Dipantau. Oh, dan harus ini untuk kebersihannya sendiri Pak, dibersihinnya kapan sih Pak? Kan kita harus Tiap hari sih Pak. tiap hari. Tiap hari kita kan ngangkat kelekap ini kan kotor. Ini dibuang tuh kayak itu sisanya yang hijau-hijau itu dibuang kelekap itu. Sambil kan ini ada probiotiknya buat ngangkat lumpur yang di bawah naik ke atas itu Pak. Jadi kita tinggal ngambil aja dari atas itu. Sebenarnya banyak kan bisa buang sentral atau nyipon gitu. Belum perlakuan ke nyipon kalau untuk ini kan DOC berapa sekarang DOC 40 belum sipon sih. Cuman ngetap itu buat ini yang dari lingkaran tengah kan banyak kotoran itu. Jadi dibuang per misalkan 1 hari sekali, misalkan buang maghrib gitu, menjelang maghrib. Oh. Terus Pak, kalau misalkan apa namanya ini untuk pengelolaan limbahnya ada perbedaan sama yang di punya rakyat itu nggak sih? Kalau punya rakyat kan nggak dibuang sebenarnya, jadi dibuangnya per siklus aja gitu, itu juga dibuang langsung gitu kayak diambil. Kalau ini kan pakai probiotik gitu, probiotik kalau yang ada kotoran sisa pakan atau segala macam di bawah gitu beraknya udang, jadi ngangkat ke atasnya kayak gini, jadi tinggal buang di atas gitu kan, ditekan sama probiotiknya gitu. Berarti bisa diasumsikan kalau misalkan pertambakan milenial ini lebih terjaga kebersihannya. Iya Terus betul. lebih ini juga ya Pak, lebih terjaga untuk pakannya dan lebih terpantau ya Pak Iya ya? gitu sih. Oh. Makanya mungkin dibanding sama ngurus orang juga lebih ribet ke udang sih. Oh, lebih ribet kurang. Iya. Ini tapi gampang cepet
dapat gede gak sih Pak kalau misalnya dengan cara yang lebih melek teknologi kayak gini? Kalau misalkan tergantung kepadatan sih Pak. Kalau kepadatan misalkan cuma 100 insya Allah cepat gede. Cuman ini kan kepadatannya 717 per meternya. Mungkin kita lebih sabar aja sih menunggu besarnya gitu. Tapi pembesarannya sama ya Pak, 2 bulan itu? Lebih kalau misalkan ini bisa 5 bulan sampai panen. Cuman kita ada parsial. Kalau kita padat, misalkan gede kan kurang tuh ya, gedenya jarang ini diambil dulu gitu parsial, namanya parsial. Misalkan bisa 6 kali parsial, ketujuhnya finish misalkan gitu. Kalau misalkan ditambak-tambak itu parsial sekali langsung katanya Pak, langsung panen, ada yang langsung panen, ada Iya. yang parsial. Kalau ini nggak bisa langsung panen sih, Bergantian ya? jadi diambil separuh separuh gitu, jadi namanya parsial gitu. Parsial. Panen dini buat ngurangi udang. Lalu Pak, untuk kualitasnya sendiri ada perbedaan nggak sih Pak sama yang tambak-tambak biasa? Kualitas udang, Ah, kalau kualitas udang mungkin gak jauh beda, cuman perbedaannya kalau misalkan super intensif gini kan ditekan sama probiotik itu, jadi beratnya kayak kelihatannya kecil tapi bobotnya agak berat gitu. jadi lebih berisi ya? Ya lebih berisi. Terakhir nih Pak, harapannya apa sih Pak kalau bagi para peternak milenial ini? Kalau harapannya ini misalkan lahan sedikit tapi kita penghasilan berlipat gitu Pak. Misalkan kan tambak ini perbandingan sama yang milenial, yang di sana tambak tradisional mungkin ini kolam 2000 lah isi segini. Luas 2000. Kalau ini cuma 78 meter. Jadi luasnya 78 meter, isinya 56.000 ini. Iya, lebih banyak gitu. Jadi mungkin 10 lipatnya atau 8 lipatnya gitu sih, Pak. Jadi ini ya Pak ya, jadi dengan adanya memanfaatkan lahan yang kecil, Iya. ini bisa Bisa dapat income-nya dimanfaatin banyak gitu, iya. Misalkan nggak perlu lahan banyak, kalau punya ini bisa menghasilkan sama dengan tambak tradisional yang gede gitu sih, Pak. Tapi ini modalnya gede juga loh Pak. Kalau modal ya pasti, karena kita kan jumlah benur 1 juta, otomatis pakan juga paling dikit 10 ton. Ngebutuhinnya sampai finish itu. Gitu sih. Kalau tambak biasa kan paling banyak 3 ton, pakannya juga. Oh, berarti perbedaan di pakan juga ya Pak Pakan ya? ya gede, karena modal yang paling gede di pakan sih Pak. Tapi juga kualitas tetap lebih agak lebih baik ini gitu ya Pak ya? Iya, Lebih iya, padat pasti. gitu ya. Soalnya udangnya juga kan bersih gitu kan, Oh iya, ini kebersihan udangnya. terpak.